Om Swastiastu. Selamat pagi Bu dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Niputra Tanise dengan NIM 2311031057 dari kelas 5H. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian pengembangan saya yang berjudul pengembangan modul pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara pada siswa kelas 5 SD mata pelajaran PPKN. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bagaimana kita bisa membuat pembelajaran PPKN menjadi lebih bermakna, aktif, dan tidak monoton seperti biasanya. Baik, pada slide 2 selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini. Jadi kita semua kan sudah tahu bagaimana bahwa pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Namun di lapangan masih banyak ditemukan bahwa pembelajaran PPKN di sekolah dasar itu cenderung berpusat pada guru. Jadi siswa itu hanya mendengarkan dan mencatat tanpa banyak kesempatan untuk mereka berpikir kritis atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Jadi mungkin kondisi ini tuh menyebabkan siswa kurang memahami makna, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini muncullah gagasan saya untuk membuat modul pembelajaran berbasis proyek itu agar siswa bisa belajar dengan cara yang lebih menarik dan nyata. Melalui proyek ini, siswa dilibatkan langsung dalam kegiatan yang menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian sosial. Kita masuk ke rumusan masalah dari penelitian ini. Jadi dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, ada rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pengembangan modul pembelajaran berbasis proyek agar efektif dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara pada siswa kelas 5 SD dalam mata pelajaran PPKN. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk mengembangkan modul pembelajaran berbasis proyek yang efektif digunakan dalam pembelajaran PPKN di SD kelas 5. Sedangkan tujuan khususnya itu adalah yang pertama mendeskripsikan proses pengembangan modul, yang kedua itu mengetahui hasil validasi dari para ahli, dan yang ketiga itu mengetahui efektivitas modul dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban siswa. Dengan kata lain, penelitian ini itu bukan hanya sekedar kita ingin tahu hasilnya, tetapi juga bagaimana proses pembuatan dan penerapannya di kelas. Selanjutnya, pada slide 5 ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang penerapan Project Based Learning dalam pengembangan bahan ajar PPKN yang menumbuhkan karakter kewarganegaraan siswa. Sedangkan secara praktis, bagi guru mungkin modul ini dapat dijadikan panduan untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan kontekstual. Sedangkan bagi siswa, modul ini membantu mereka belajar lebih aktif, berpikir kritis, dan memahami hak serta kewajiban secara nyata. Sedangkan bagi sekolah, modul ini mungkin bisa meningkatkan mutu pembelajaran PPKN. Dan bagi peneliti lain, hasil penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kajian pustaka dan teori yang mendasari penelitian ini pada slide 6. Dalam penelitian ini, saya menggunakan model Project Based Learning atau PJBL sebagai dasar pengembangan modul. Model ini menekankan kegiatan proyek yang melibatkan siswa secara aktif. Siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga melakukan aktivitas nyata seperti membuat proyek sosial sederhana, berdiskusi, atau menyelesaikan masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Beberapa penelitian sebelumnya juga mendukung hal ini. Misalnya pada proposal yang saya buat kan ada penelitian Ayuara 2023 dan Deing DKK 2024 menunjukkan bahwa proyek model PJBL ini dapat meningkatkan motivasi, kerjasama, serta kesadaran nilai-nilai kewarganegaraan. Baik, pada slide selanjutnya ada konsep dan teori. Konsep dasar penelitian ini adalah pengembangan modul pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hak
dan kewajiban warga negara pada siswa SD. Modul ini dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri sekaligus berkolaborasi melalui kegiatan proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Modul berbasis proyek membuat panduan kegiatan, lembar kerja, refleksi diri, serta evaluasi hasil proyek. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep hak dan kewajiban tidak hanya secara teori tetapi juga melalui pengalaman belajar langsung. Selanjutnya pada bagian teori. Jadi penelitian ini didukung oleh 3 teori utama, yaitu yang pertama ada teori konstruktivisme Piaget atau Vygotsky. Ini menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui pengalaman belajar aktif. Yang kedua, teori pembelajaran berbasis proyek atau Thomas 2021 menempatkan proyek ini sebagai media pembelajaran yang menumbuhkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan tanggung jawab. Yang ketiga ada teori pendidikan kewarganegaraan Ranson 2022 menekankan pentingnya pembelajaran yang membentuk warga negara cerdas, partisipasi, dan bermoral. Baik, selanjutnya slide ke-7 tentang kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini berawal dari masalah bahwa pembelajaran PPKN selama ini cenderung pasif dan berpusat pada guru. Melalui pengembangan modul berbasis proyek, diharapkan siswa bisa belajar secara aktif dan mandiri. Dalam prosesnya, siswa diajak untuk melakukan kegiatan nyata seperti berdiskusi kelompok, simulasi peran, dan pembuatan produk sederhana yang mencerminkan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dari kegiatan itu, siswa belajar memahami konsep hak dan kewajiban secara nyata dan membangun karakter tanggung jawab serta gotong royong. Slide selanjutnya ada metode penelitian. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan research and development atau dalam bahasa Indonesia disebut penelitian dan pengembangan. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitiannya bukan hanya untuk mengetahui hubungan antara variabel, tetapi juga untuk menghasilkan sebuah produk baru, yaitu model pembelajaran berbasis proyek yang layak dan efektif digunakan di sekolah dasar. Yang pertama, saya menggunakan modul pengembangan Borg and Gall 1983 yang kemudian saya modifikasi sesuai kebutuhan penelitian di sekolah dasar. Model Borg and Gall ini digunakan atau dikenal sangat sistematis karena mencakup langkah-langkah mulai dari perencanaan, pengembangan produk, hingga pengujian di lapangan. Namun karena keterbatasan waktu dan situasi di sekolah, saya hanya menggunakan 6 tahapan utama, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua perancangan modul atau desain, yang ketiga pembuatan draft modul, yang keempat validasi oleh ahli, yang kelima uji coba terbatas, dan yang keenam revisi dan penyempurnaan modul. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat setiap tahapan yang agar lebih jelas. Yang pertama itu pada analisis kebutuhan. Jadi tahap pertama ini adalah analisis kebutuhan. Pada tahap ini saya melakukan observasi dan wawancara dengan guru PPKN di SD Negeri 1 Bantiran. Dari hasil observasi saya menemukan bahwa pembelajaran PPKN masih berpusat pada guru. Siswa kurang aktif dan bahan ajar yang digunakan belum menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban secara nyata. Jadi dari sinilah muncul kebutuhan untuk mengembangkan modul pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya ada perancangan modul. Tahap kedua ini yaitu perancangan modul. Pada tahap ini saya mulai menyusun struktur modul, menentukan tujuan pembelajaran, dan memilih model project based learning sebagai pendekatan utamanya. Modul saya rancang agar mudah digunakan oleh guru dan menarik bagi siswa dengan memadukan kegiatan proyek yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga ada pembuatan draft modul. Tahap ketiga adalah pembuatan draft modul. Isi modul meliputi yang pertama petunjuk penggunaan bagi guru dan siswa, yang kedua kegiatan proyek langkah demi langkah, yang
ketiga, lembar kerja siswa. Yang keempat, refleksi diri dan evaluasi hasil proyek. Di tahap ini saya fokus agar modul benar-benar kontekstual dan mendorong siswa untuk belajar aktif serta berpikir kritis. Selanjutnya yang keempat, validasi oleh ahli. Jadi tahap keempat ini yaitu validasi ahli. Modul yang disusun kemudian divalidasi oleh dua ahli, yaitu ahli Menteri PPKN dan ahli media pembelajaran. Mereka menilai aspek isi bahasa, keterampilan, dan kesesuaian dengan kurikulum. Hasil validasi menunjukkan bahwa modul dinilai layak digunakan dengan beberapa revisi kecil, serta menyederhanakan instruksi kegiatan dan penyesuaian layout agar lebih menarik bagi siswa SD. Selanjutnya ada uji coba terbatas. Tahap kelima adalah uji coba tahap terbatas. Saya melakukan uji coba kepada 25 siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bantiran. Pada tahap ini saya mengamati bagaimana siswa berinteraktif dengan modul, bagaimana guru memfasilitasi kegiatan proyek, dan bagaimana respon siswa selama proses pembelajaran. Selain observasi, saya juga memberikan tes awal atau pre-test dan tes akhir atau post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa dengan menggunakan modul. Revisi tahap terakhir yaitu revisi atau penyempurnaan modul. Berdasarkan hasil uji coba dan masukan dari guru maupun siswa, revisi dilakukan untuk memperbaiki bagian yang masih kurang menarik atau sulit dipahami oleh siswa. Selain direvisi, modul ini siap digunakan secara lebih luas di kelas PPKN pada tingkat sekolah dasar. Lokasi, subjek, dan waktu. Lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 1 Bantiran yang berada di Gugus 8, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Bali. Subjek penelitian terdiri dari 25 siswa kelas 5 SD dan pelaksanaannya berlangsung dari Maret hingga Mei 2025. Sekolah ini dipilih karena memiliki karakteristik siswa yang beragam dan guru-gurunya terbuka terhadap inovasi pembelajaran. Data. Teknik penggunaan data dalam penelitian ini terdiri dari 5 teknik, yaitu yang pertama ada observasi, wawancara, angket, tes hasil belajar, pre-test atau post-test. Yang kelima, dokumentasi. Yang pertama observasi, untuk melihat aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan modul berbasis proyek. Yang kedua, wawancara dengan guru dan siswa untuk mengetahui pendapat mereka terhadap modul yang dikembangkan. Yang ketiga, angket untuk meningkatkan respon siswa terhadap isi, tampilan, dan kemudahan penggunaan modul. Yang keempat, tes hasil belajar, pre-test atau post-test untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pemahaman siswa setelah menggunakan modul. Yang kelima, dokumentasi, yaitu berupa foto kegiatan, catatan guru, dan hasil kerja proyek siswa. Slide terakhir yaitu ada hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil validasi ahli, modul yang dikembangkan dinilai layak dan menarik untuk digunakan dalam pembelajaran PPKN. Dari hasil uji coba di kelas, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada aktivitas belajar, tanggung jawab, serta pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran berbasis proyek ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara pada siswa sekolah dasar. Selain itu, guru merasa terbantu karena pembelajaran menjadi lebih aktif, interaktif, dan menyenangkan. Saya berharap modul ini dapat digunakan secara berkelanjutan di sekolah dasar dan menjadi inspirasi bagi penelitian lain di bidang pengembangan bahan ajar inovatif. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai penelitian pengembangan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada teman-teman dan ibu dosen. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.